Kita masuk dalam kebaktian kita. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 670 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuimu. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami memohonkan kepadamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 136 ayat 4.
Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis di Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya." Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita dengarkan Kor Naposobulung.
Artiku bagimu, cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam perahimanku. Aku wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu. Jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam perahimanmu. Aku wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu. Jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1 dan 2. Cerita
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Engkau telah memanggil dan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan Kor Ina Selasa. Sayulah
Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 671 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis di Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan." Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan Kor Ama 1.
Satari masa ulu anjala saudurani marpungurap marende ende mamuji Tuhan debata masadari bagasan pangidoan di pangidoan di sude tunghibu di soarahon di tangiampe parsauran na denggan sude masih haholongan iman nasional pasu-pasu goda satahi masa oloan jala saudurani marpungurap marende ende mamuji Tuhan debata marsadari bagasan pangidoan di pangidoan di sude tunghibur di soarahon di tangiampe parsauran na denggan sude masih haholongan iman nasional pasu-pasu koda taparame umat na denggan di Tuhan idomoluna tutu magiuton Yesus unang betogang roham mamikiri pabulus malakap tusi dari konhaso marami atong pabulus maroham matuhan unang paula soribotobe say para seyang matiki bisan di ngolu para siano saparangehon matokong na denggan di Tuhan idongolu na tutu manihuton Yesus unang betogang roham mamikiri pabulus malakap tusi dari konhaso malami atong pabulus maroham matuhan unang paula soribotobe say para seyang matiki bisan di ngolu para siano atong pabulus roham. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 657 ayat 1 dan 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan Cor Inasion.
Kita dengarkan Kor Ama 2. Oh, Yesus panondang, sondangi hangi huriam, lohot sinondang, munauli, na jodoh lupa, galero aku, marningoto, suruh matondimu, suruh mamula, dirohaki, nang metal lalapang, binani portibio, ay gok na uridison, mangalilian yaw late era kosong mangarongo, nang gijang ni rohasay manosa, sondang iroha namibe, suruton dimu toto, turo haki oh Tuhan, suruh turo haki. Oh, doa le Tuhan, mual linasa hangoruhan, pangoruhami, pangoruhan. Oh, do permulaan, ni hapistara, ajaria, lerom madihami, pangoloio, tuhatami, unang betar lalapang, binani portibio, ay gok na uridison, mangalilian yaw late era kosong mangarongo, nang gijang ni rohasay manosa, sondang iroha namibe, suruton dimu toto, turo haki oh Tuhan, suruh turo haki, unang betal lalapang, binani portibion, ay gok na uridison, mangalilian yaw late era kosong mangarongo, nang gijang ni rohasay manosa, sondang iroha namibe, suruton dimu toto, turo
Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 666 ayat 1 dan seterusnya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa sumber kasih dan damai sejahtera, kami bersyukur kepadamu di malam hari ini ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Itulah yang mengaruniakan kekuatan kepada kami jemaat Tuhan untuk hadir di hari ini. Ya Allah Bapa Tuhan kami, kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami Roh-Mu yang kudus untuk menuntun dan juga memberikan pengertian kepada kami mengenai firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, karena kami sedia untuk mendengar. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Tuhan HKBP AEK Nauli 1, juga kepada seluruhnya, anak, cucu, semua keluarga Jemaat HKBP AEK Nauli 1 yang berada di tanah perantauan, juga pemirsa, penonton setia ibadah Minggu Nusantara TV yang berada di seluruh penjuru Nusantara. Izinkanlah kami mengucapkan kepada kita seluruhnya, selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan karena kasih setianya kita diberikan kekuatan untuk menyambut firman di minggu hari ini. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita marilah kita sambut firman Tuhan. Khotbah minggu ke-19 setelah Trinitatis, 6 Oktober 2024, yang tertulis dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah
dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juga pemirsa yang berada di rumah pada minggu hari ini. Firman Tuhan khotbah minggu hari ini menuliskan sebuah pernyataan. Menuliskan sebuah pernyataan mengenai tanggung jawab sebagai seorang Kristen. Semua orang bertanggung jawab atas perilaku hidupnya selama di dunia ini. Karena itu, Kristus adalah hakim bagi orang hidup dan orang mati. Pada ayat 1 kita dapat melihat bahwa tertulis di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu yang terkasih, dari sini kita dapat melihat bahwa setiap tindakan sekecil apapun yang dilakukan oleh manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Sang Hakim Agung. Maka ajakan yang pertama dalam minggu hari ini adalah mengajak kita untuk memperdulikan dan mementingkan setiap detil-detil kehidupan kita. Karena apa? Kehidupan saat ini terkadang melihat bahwa hal-hal kecil ya sudahlah, diterima saja. Cuman itu kok, segitu aja kok yang dibuat. Terus gimana kali rupanya? Terus kayak mana kali rupanya dosa itu? Terus kayak mana kali rupanya kejahatan itu? Itulah hal-hal yang membuat seorang Kristen menjadi membiasakan diri untuk melakukan dosa-dosa kecil tersebut. Maka ajakan yang pertama dalam firman Tuhan pada hari ini adalah sekecil apapun perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Sang Hakim yang Agung. Bapak Ibu yang terkasih, surat Paulus kepada si Timotius ini memiliki sebuah tujuan. Tujuannya adalah agar Timotius kuat dalam memberitakan firman Tuhan secara murni dan tetap merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Paulus juga memperingatkan kepada Timotius bahwa akan banyak orang Kristen yang tidak setia kepada ajaran-ajaran Tuhan yang murni itu. Maka Paulus hendak menyampaikan kepada Timotius, kuatlah dalam memberitakan Injil. Karena akan banyak ancaman, ajaran-ajaran sesat, juga ajaran-ajaran gnostik Yahudi yang mengganggu pikiran jemaat Kristen pada saat itu. Itulah mengapa Paulus menyampaikan surat ini kepada Timotius. Timotius harus menjadi teladan kepada orang-orang percaya dalam ucapan dan perilaku. Maka apa yang hendak kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dari firman Tuhan hari ini? Yang kedua adalah ternyata orang Kristen itu harus hidup dalam sebuah teladan Kristus. Orang Kristen memiliki tanggung jawab. Selama diberikan kesehatan oleh Tuhan, ternyata orang Kristen punya tugas yang sangat berat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada kadaluarsa dalam kehidupan dalam memberitakan firman Tuhan. Tidak ada lagi perkataan, aku sudah tua. Kalau orang Batak mengatakan, "Toe mak ngame tua boha bahenon." Mangatusi mahita, marpamuati mahita. Tidak. Firman Tuhan menegur dan mengingatkan kita pada hari ini yang mengatakan selama umur masih diberikan oleh Tuhan,
Ternyata orang Kristen punya tanggung jawab menjadi dan melakukan teladan seperti Kristus Yesus. Lalu apa teladan itu, Bapak Ibu? Teladan itu adalah siap sedia memberitakan firman Tuhan. Sebelum Yesus naik ke surga, setelah dia bangkit dari kematian, dia meninggalkan amanat agung kepada orang-orang percaya pada saat itu, yaitu terkhusus kepada murid-muridnya. Matius 28 ayat 19-20 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Dari sini kita dapat melihat, Bapak Ibu, bahwa orang percaya dipanggil untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru bumi. Tetapi hal-hal kecil seperti ini pun sering menjadi permasalahan dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa? Tidak banyak dan ada saja orang yang mengatakan, tugas berkhotbah itu kan tugas pendeta saja. Tugas melayani itu kan hanya untuk sintua. Tugas memberitakan firman Tuhan itu kan ya guru huria, bibel frodiakonis lah. Ruas mana ikut, jemaat mana ikut memberitakan firman Tuhan. Itulah pikiran-pikiran dan pandangan yang salah dalam kehidupan gereja saat ini. Maka kita hendak diingatkan melalui firman Tuhan hari ini, yang mengatakan bahwa tugas pemberitaan Injil itu untuk seluruh orang percaya. Maka selama kita disebut sebagai orang yang percaya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita memiliki tugas untuk memberitakan Injil. Bagaimana memberitakan Injil? Melalui firman Tuhan hari ini. Di ayat yang kedua jelas bagaimana memberitakan Injil sebagai orang Kristen. Opui Eporus Emeritus Justin Sihombing pernah berkata demikian, "Khotbahkanlah hidupmu dan hidupilah khotbahmu." Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, "Jamitakon ma ngulumi ma bahen jamitan." Dari sini kita dapat melihat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ternyata pemberitaan Injil itu terlihat dalam perilaku dan tindakan manusia. Maka apa saja perilaku yang harus dilakukan? Mari kita ikuti tulisan firman hari ini. Pada ayat yang kedua dikatakan, "Beritakanlah firman Tuhan. Bersiap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Beritakanlah firman Tuhan. Di banyak diskusi, bukan hanya dengan penatua di gereja HKBP Agnauli 1 saja, di beberapa gereja yang telah kami lewati, ada keluhan dari Parhalado begini, dari majelis. "Amang, susah lo berkhotbah." Kenapa? Susah berkhotbah, Amang, karena ruas kita itu tahu siapa kami, Amang. Amang enak, Amang kan gak dikenal orang itu. Ya Amang bisa suka-suka Amang membilangkan dari atas, menghukum orang, lalu menilai kehidupan jemaat. Kami bagaimana, Amang? Ketika kami katakan damailah bagi jemaat, lalu jemaat menjawab kepada kami, emang sudah damai hidup kalian? Emang sudah damai hidup Parhalado di tengah keluarga? Itulah hal-hal yang banyak ditemui dalam kehidupan orang Kristen, bukan hanya di satu tempat. Tetapi firman Tuhan hari ini hendak meluruskan ajaran tersebut, pikiran tersebut yang mengatakan, selama seseorang memberitakan firman, selama seseorang berkhotbah, memberikan perbuatan baik, ingatlah itu merupakan pesan Allah. Maka ketika ada seseorang berkhotbah di gereja, janganlah pandang dia sebagai seorang pribadi, tetapi pandanglah dia sebagai Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada jemaat Tuhan. Maka lepaskanlah pikiran-pikiran latar belakang si pengkhotbah.
kekurangan si pengkhotbah kita latar belakangkanlah, kita buang ke belakang. Tetapi kita lihatlah firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaatnya. Yang kedua yang harus dilakukan oleh orang Kristen adalah bersiap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kapan saja, dimanapun, bagaimanapun, orang Kristen harus memberitakan firman. Lalu yang ketiga dikatakan nyatakanlah apa yang salah. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan picang. Tetapi banyak sekali kendala untuk menyatakan apa yang salah terhadap saudara-saudari, terhadap yang terkasih. Banyak orang yang mengatakan menyembunyikan dosanya masing-masing. Ketika seseorang diingatkan akan dosanya, lalu si teman mengatakan, "Toh emak, sisaku dosa nabi meh kita bah. Marilah kita simpan dosa masing-masing, gak usah saling mengumbarkan." Lalu ada lagi yang menganggap bahwa dosa itu sebuah hal yang biasa karena sudah sering dilakukan. Maka mari kita lihat kebiasaan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kebiasaan hidup kita, apakah ada hal-hal kecil, perbuatan dosa yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan jemaat saat ini? Maka jangan kompromi dengan dosa. Lalu selanjutnya yang keempat dikatakan tegorlah. Bahasa Batak Toba mengatakan paingot. Mari kita jujur, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan pemirsa yang di rumah. Mari kita jujur. Siapkah kita untuk ditegur? Karena banyak orang yang tidak siap untuk ditegur. Karena dia akan berpikir, loh udah siapa kali rupanya kau? Kok udah hebat kali kau amang menegur aku? Tengoklah keluargamu, tengoklah pekerjaanmu, tengoklah anak-anakmu. Tegurlah dulu mereka, jangan tegur kami. Itulah yang terjadi. Mari kita jujur mengenai hal itu, Bapak Ibu. Atur dirimu. Lebih kasarnya lagi, ada orang Batak mengatakan, atur anakmu, urus dirimu. Itu hal-hal yang biasa, tapi ketika kita memandang itu adalah sebuah hal yang salah. Karena firman Tuhan mengatakan, tegurlah, paingot. Orang-orang yang berdosa harus diingatkan. Tapi lebih jahatnya lagi, ada juga orang yang Batak yang mengatakan, atom misi roh. Apa corona tunggulu? Dan orang tersebut tidak mengingat bahwa menegur itu adalah tugas orang percaya. Menegur itu adalah tugas orang Kristen. Tapi memang kita ini tidak siap untuk ditegur kebanyakan. Gak bisa sugu teh. Gak bisa sugu. Ketika ditegur temannya, daripada aku dibenci, daripada enggak kawanan lagi kami, biarlah kawan kok. Karena apa? Yang jahat akan mengawani yang jahat. Tapi tidak pernah orang baik itu mengawani orang jahat. Orang jahat itu akan menjadi baik di hadapan orang jahat juga. Maka jangan berkompromi dengan dosa, Bapak Ibu. Jangan kompromi, jangan kerjasama dengan dosa. Dan jangan ada pembiaran. Maka yang kelima dikatakan, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Apoi mak. Kita garis bawahi kata kesabaran, Bapak Ibu. Karena banyak nasihat yang tidak sukses kepada anak-anak juga, kepada pemuda, kepada teman-teman, kepada keluarga. Banyak nasihat yang tidak sukses, artinya nasihat tersebut tidak terwujud dalam kehidupannya. Karena apa? Karena salah menyampaikannya. Kita ini banyak menasihati tapi cenderung menghakimi. Kita ini banyak mengingatkan tapi cenderung seperti menghukum, menyudutkan kesalahan seseorang tersebut, menyatakan seakan-akan dialah orang yang paling berdosa sekali di dunia ini karena perilakunya. Maka menasihati harus penuh dengan kesabaran. Tidak boleh ada perkataan homara gabe soban niapina rokkoyan non. Itu penghakiman. Takejol mon lo sumeila. Itu bukan mengingatkan, itu mencibir, itu menghina,
dan banyak lagi perkataan-perkataan yang buruk. Dan ada lagi kami dengar bahasa yang mengatakan, ho amang gudang do si ingoton siakko alai tung suadong si tiruang. Berarti apa yang salah dalam kehidupannya? Banyak yang bisa diingat, tapi satu pun tidak ada yang bisa ditiru. Tidak ada yang baik yang bisa menjadi teladan. Dan jujur saja saya mendengar perkataan itu di desa kita ini, di kampung kita ini, Abang Ina. Apakah benar ada banyak orang-orang yang bisa diingat, tapi tak satu pun bisa diteladani, diikuti perilakunya? Maka mari kita berkaca. Perilaku kita selama ini hanya cukup diingatkah? Atau bisa menjadi teladan bagi orang-orang lain? Inilah contoh pemberitaan firman. Inilah tanggung jawab orang percaya dalam memberitakan firman Tuhan. Dan yang terakhir, mengenai teladan. Ketika kita mencari tahu apa sih kepanjangan kata guru, maka mari kita belajar dari kata guru. Digugu dan ditiru. Itulah guru. Maka setiap orang percaya, orang Kristen menjadi guru dalam perbuatan baik. Digugu dan ditiru. Digugu yang artinya setiap perkataan dan perbuatannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan ditiru berarti setiap sikap dan perbuatannya pantas untuk dijadikan teladan. Maka bukan hanya PNS dan P3K Bapak Ibu yang menjadi guru. Kita juga menjadi guru dalam kehidupan yang nyata ini. Kehidupan yang jahat ini. Orang percaya menjadi guru dalam kehidupan di dunia ini. Maka kita harus bisa digugu dan ditiru. Lalu dikatakan pada ayat yang keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Jauhkanlah ajaran sesat. Inilah pesan khotbah hari ini yang terakhir. Jauhkanlah ajaran sesat dalam kehidupan gereja. Amang bagaimana ajaran sesat itu? Banyak hal yang mengajarkan ajaran sesat dalam kehidupan saat ini. Lalu jelas pada ayat yang ketiga dikatakan, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Maka mari belajar Amang Ina bahwa jangan lagi pilih-pilih pengkhotbah. Jangan lagi pilih-pilih si pemberita firman. Jangan ada lagi yang keluar ketika si pengkhotbah tidak cocok dengan diri kita. Jangan ada lagi yang membenci hal-hal dan membiasakan hal-hal tersebut. Karena apa? Kita sudah hampir tiba kepada ajaran sesat tersebut yang mengatakan selama di telingaku enak, masuk. Selama ada ketawa-ketawanya, masuk. Selama khotbahnya tentang berkat yang melimpah, masuk. Selama khotbahnya itu selalu tentang kebahagiaan, masuk. Tetapi ketika khotbahnya mengenai penghakiman, mengenai hukuman akhir zaman, mengenai peringatan dan hukum Tuhan, apa yang terjadi? Tak pas percamitai, tak cocok, tak suman. Mari kita jujur Amang Ina mengenai hal itu. Maka kita banyak belajar melalui firman di minggu hari ini. Dan dikatakan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dikatakan tunaikanlah tugas Amang Inang, Bapak Ibu yang terkasih, berarti harus sampai tuntas. Sampai ujung nafas harus melakukan sifat-sifat hal-hal perilaku pemberitaan firman. Di zaman yang berubah-ubah, yang tidak terprediksi ini, kita harus bersiap sedia untuk menuntaskan tugas pelayanan. Maka memberitakan firman adalah sebuah hutang besar bagi orang Batak. Karena apa? Pada 1861 orang Jerman datang ke tanah Batak untuk memberitakan Kristus.
Lalu apa yang dilakukan orang Batak saat ini? Berarti kita harus membayar hutang tersebut. Bagaimana caranya membayar hutang? Mari beritakanlah Injil ke seluruh penjuru dunia. Melalui apa? Melalui tindakan, melalui teladan, melalui perilaku, melalui kasih. Itulah berita Injil yang sesungguhnya. Mari menjadi teladan, beritakanlah firman. Tegurlah, nyatakanlah yang salah, dan nasihatilah dengan penuh kesabaran. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan menunaikan tugas memberitakan firman Tuhan. Dan ingatlah perkataan Kristus Yesus pada Matius 28 ayat 20 yang mengatakan, Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami, Engkaulah permulaan dari segala yang ada di dunia ini. Dan semuanya itu kami terima, kami nikmati dalam bentuk berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami, firman-Mu telah kami dengar pada hari ini yang mengingatkan kami untuk siap sedia memberitakan firman Tuhan dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kami harus memberitakan firman. Ya Tuhan kami, dalam melakukan tugas pelayanan tersebut, kami tidak bisa berbuat kalau hanya melalui kekuatan kami sendiri. Tetapi hendaknya Roh-Mu yang kudus itulah menuntun hidup kami. Roh-Mu yang baik itulah yang mengajari kami, menguatkan kami, agar kami bersiap sedia untuk menyatakan firman Tuhan. Ya Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini kami memohon kepadamu ya Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu HKBP AEK Nauli 1 dan seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah. Kami memohon kehadapan-Mu ya Tuhan. Di tengah perkembangan zaman ini, di zaman yang mudah berubah-ubah, begitu banyak kesulitan yang harus kami hadapi ya Tuhan. Yakinkan hati kami ya Tuhan, agar kami kuat, bersiap untuk dapat menghadapi semua tantangan kehidupan, menghalau semua pencobaan, dan ajarlah kami untuk menjauh dari dosa, dan kami semakin kudus di hadapan Tuhan. Di dalam pekerjaan kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, kami memohon biar Tuhan yang beri kekuatan, agar berlimpah kasih setia, berlimpah sukacita, berlimpah berkat dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa Tuhan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon kepadamu. Amin. Kita berikan persembahan sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 519 ayat 1 dan seterusnya. Dunia
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom. Shalom. HKBP Ayat 01 Resort Onatuka. Gereja ini terletak di Desa Ayat 03, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. HKBP Ayat 01 berdiri pada tahun 1887, yaitu dengan datangnya pekabar Injil Eropa, yaitu Tuan Kessel, yang merupakan seorang penginjil yang pertama kali memimpin jemaat ini dan melaksanakan peribadahan Minggu di Ayat Nauli. Dengan datangnya
misionaris dan guru setting ke HKBP ayat 01. Semakin banyak orang yang menjadi Kristen dan semakin majulah ekonomi jemaat serta ilmu pengetahuan. Maka pada tahun 2024 ini HKBP ayat 01 telah menepaki usia 137 tahun. HKBP ayat 01 melaksanakan pesta jubileum 125 tahun, yaitu pada tanggal 29 sampai tanggal 30 Desember 2012. Sejak lama memang sudah ada rencana untuk melaksanakan jubileum 125 tahun gereja ini, yang mana pada saat itu Amang Pendeta Wilman Siringoringo sebagai pendeta resort sudah ada gagasan untuk melaksanakan pesta ini. Alaidang terdodo turbuk terjua sorak nyari. Pada tanggal 16 Mei 2010, HKBP 01 ini mengalami sebuah musibah besar, yaitu kebakaran gereja pada hari Minggu malam. Musibah kebakaran tersebut menghanguskan seluruh bangunan gereja serta isinya. Hanya satu yang tinggal, yaitu lonceng atau giring-giring yang dibawa langsung dari Jerman oleh misionaris Tuan Kessel pada tahun 1887 dengan semangat gotong royong dan tanpa diduga. Pada tanggal 18 Desember 2011 gereja telah rampung dibangun dan dilaksanakanlah ibadah memasuki gereja baru. Hanya dalam jangka 1,5 tahun HKBP 01 kembali pulih. Setelah terjadinya musibah kebakaran, HKBP 01 segera pulih dari musibah tersebut karena kasih karunia Allah yang mengaruniakan kesatuan hati seluruh jemaat, terlebih lagi kepada jemaat yang berada di perantauan. Sudah sejak lama desa Aitnauli terkendala akses air bersih. Maka pada tahun 1988 dengan kesatuan hati seluruh rakyat desa Aitnauli untuk membangun akses air minum yang dipromotor oleh Perhalado HKBP Aitnauli 1 ini dengan cara melaksanakan pertanyaan atau evangelisasi di tiap golongan yang dilayani oleh seluruh Perhalado. Pertanyaan tersebut dilaksanakan di 3 golongan, yaitu golongan Habicaran, Tonga-Tonga, dan Sosor. Tujuan dari dilaksanakannya pertanyaan adalah untuk menguatkan iman jemaat kepada Tuhan dan menyatukan kekuatan untuk membangun akses air minum di desa ini, supaya bukan hanya namanya saja Aitnauli atau Mual Natio, air yang bersih, maka terbangunlah akses air minum yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat desa Aitnauli sampai hari ini. Berdasarkan data statistik gereja HKBP Aitnauli 1, Resort Onatuka berjumlah 273 kakak. Kebanyakan warga jemaat datang beribadah ke gereja dengan berjalan kaki. Mayoritas jemaat HKBP Aitnauli 1 berprofesi sebagai petani dan juga berkebun. Pendapatan utamanya adalah nenas, tomat, cabai, jagung, dan beberapa pohon kopi. Demikianlah secara singkat sejarah Aitnauli 1 Gereja Terima Kasih. Horas Madihita Sudi.